Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Berliani, NIM D22 2018 02232, kelas D2242, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat. Proposal penelitian yang telah saya buat yaitu judulnya Evaluasi Fitur Keamanan Data pada Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Berbasis Komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, sebuah rumah sakit selayaknya memiliki kebijakan dalam hal penggunaan sistem informasi. Begitu juga dengan prosedur pengoperasian sistem dan deskripsi tugas personalia sebagian rekam medis unit rawat jalan. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk kepastian tanggung jawab dalam operasional sistem yang ada. Tanpa adanya dukungan pihak manajemen puncak yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan dokumen-dokumen tersebut, maka keterikatan moral, ketaatan, dan kepastian tanggung jawab penggunaan sistem menjadi lemah, atau bahkan tidak jelas lagi siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu keadaan atau gangguan yang timbul. Sejak diaplikasikan, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap sistem tersebut, terutama terhadap aspek keamanan datanya. Evaluasi ini sangat penting, mengingat data yang dikelola di sini adalah data pasien dari hasil pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian materi yang berupa perangkat keras maupun dana, ataupun non-materi yang berupa data dan informasi. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan data, baik karena bencana maupun karena kesengajaan pengguna. B. Rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja fitur keamanan data dalam sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama yaitu tujuan umum, untuk mengetahui kinerja fitur keamanan data dalam sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini terbagi menjadi dua. Ada dua tujuan khusus. Yang pertama mengetahui kinerja fitur penyimpanan dan transmisi data yang aman dalam sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Yang kedua, mengetahui kinerja fitur pemulihan pasca bencana dalam sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis komputer di Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi Surakarta. D. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat bagi rumah sakit sebagai bahan masukan mengenai kinerja fitur keamanan data dalam sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis komputer yang sudah diimplementasikan, dan juga hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk pemeliharaan sistem tersebut guna memperbaiki dan meningkatkan fitur keamanan data agar privasi dan security informasi kesehatan dalam sistem tersebut semakin terjaga. Bagi peneliti, manfaat bagi peneliti itu sebagaimana untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah dipelajari dalam bidang sistem informasi dan pelayanan kesehatan berbasis komputer. Untuk keaslian penelitian, yang pertama, judul penelitian analisis ancaman keamanan pada sistem informasi manajemen di Rumah Sakit Rimbo Medika Jambi 2015. Yaitu Saud Siagian. Metode penelitiannya adalah dilakukan dengan meninjau atau mereview terhadap beberapa paper yang memberikan perhatian pada ancaman keamanan sistem informasi manajemen rumah sakit. Hasil dari penelitian tersebut yaitu paper pertama mengidentifikasi adanya ancaman terhadap keamanan sistem informasi kesehatan berupa kelainan pengguna, yaitu user, virus, hacker, serangan, spyware, kegagalan daya server, kegagalan daya workstation system,
dan penyusupan atau pencurian. Yang kedua, penelitinya yaitu Emina Sari dan Sri. Judul penelitiannya yaitu tinjauan fitur keamanan data pasien pada sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan objek penelitian dengan metode penelitian dan wawancara. Hasil penelitiannya yaitu autentikasi yang digunakan di Puskesmas Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dalam Simpus berupa username dan password untuk mengakses menu-menu yang ada di dalam Simpus. Sedangkan pendaftaran pasien rawat inap masih dilakukan secara manual. Jenis username dan password sendiri alfabetikal, sedangkan batasan minimal penggunaan karakter tidak dibatasi. Kemudian yang nomor 3, nama penelitinya yaitu Abdul Qahar dan Hansen. Judul penelitiannya yaitu ancaman keamanan pada sistem informasi manajemen rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan peninjauan dan review terhadap beberapa makalah yang memberikan perhatian pada ancaman keamanan sistem informasi manajemen rumah sakit. Berdasarkan hasil review dari berbagai makalah, ancaman yang sering terjadi berasal dari para peretas. Ancaman yang dilakukan para peretas terhadap sistem informasi dikarenakan sebuah sistem informasi bagi perusahaan atau individu digunakan untuk menyimpan data penting yang menyangkut privasi atau kerahasiaan perusahaan. Selanjutnya bab 2, kerangka teori dan kerangka konsep. Untuk kerangka teori, keamanan data itu ada beberapa aspek. Yang pertama, kelayakan manajemen. Yang kedua, kelayakan hukum. Yang ketiga, kelayakan sumber daya manusia. Nah, kelayakan manajemen itu termasuk tentang pemulihan pasca bencana di dalam sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Nah, itu termasuk kelayakan manajemen. Sedangkan kelayakan sumber daya manusia dan kelayakan hukum itu termasuk penyimpanan dan transmisi data yang aman dalam sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Pertama-tama, ketika kita akan merancang tentang sebuah sistem informasi, sebuah sistem informasi, itu pertama kita memerlukan perencanaan dan pengembangan. Kemudian diimplementasikan. Namun sebelum melalui proses implementasi, kita harus review implementasi demi keamanan data. Kemudian setelah diimplementasikan, diterapkan penegakan sistem informasi. Kemudian baru pengoperasian. Nah, sebelum pengoperasian itu kita juga harus melakukan review implementasi demi keamanan data sebuah sistem informasi. Kemudian setelah sistem informasi tersebut dioperasi selama 2 tahun, selama 2 tahun itu harus sudah evaluasi operasional yang pertama, harus sudah mengevaluasi sistem informasi tersebut. Nah, kemudian setelah sistem informasi tersebut berjalan 5 tahun, 5 tahun pengoperasian, maka seharusnya sistem tersebut sudah dievaluasi operasional yang kedua. Nah, kemudian setelah itu baru evaluasi operasional yang ketiga. Nah, setelah evaluasi operasional yang ketiga, itu sistem informasi tidak lanjut pengoperasian, jadi tidak dilanjutkan pengoperasian. Yang kedua, kerangka konsep. Sistem informasi rawat jalan
berbasis komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Kemudian akan mengevaluasi tentang fitur keamanan data. Yang pertama, penyimpanan dan transmisi data yang aman. Yang kedua, pemulihan pasca bencana. Kemudian setelah dievaluasi keamanan datanya, maka keamanan dan privasi data tersebut akan terjaga dengan baik. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif evaluatif. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan berusaha untuk mendapatkan gambaran kualitatif yang nyata dan jelas mengenai objek dan subjek yang diteliti. Penelitian ini bersifat evaluatif karena dilaksanakan terhadap objek yang telah diimplementasikan. Data yang didapatkan akan disusun dan disampaikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk membantu mendeskripsikan hasil yang diperoleh. Variabel penelitian. Yang pertama, penyimpanan dan transmisi data yang aman. Yang kedua, pemulihan pasca bencana. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, penyimpanan dan transmisi data yang aman. Penyimpanan dan transmisi data yang aman. Definisi operasionalnya, penyimpanan data berkaitan fisik media data dan lokasi di mana media data disimpan serta dikelola. Fitur ini diwujudkan melalui ada tidaknya pengamanan media data dari kemungkinan gangguan manusia seperti pencurian ataupun kerusakan, dan gangguan alam seperti kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain. Yang kedua, pemulihan pasca bencana. Definisi operasionalnya, pemulihan kembali data yang hilang atau rusak setelah terjadinya suatu gangguan atau bencana, misalnya kebakaran, banjir, dan lain-lain. Fitur ini diwujudkan melalui ada tidaknya kemampuan sistem untuk melakukan penggunaan salinan data untuk pemrosesan dan pengolahan sesuai kebutuhan sistem pada saat pemulihan data pasca bencana. Skala yang digunakan untuk variabel penyimpanan dan transmisi data yang aman serta pemulihan pasca bencana itu adalah keduanya menggunakan skala nominal. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya yaitu pada penelitian ini adalah semua data yang ada pada sistem informasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Nah, sedangkan jumlah sampel yang akan diperoleh yaitu dari salah satu data yang ada pada sistem informasi rawat jalan RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Pengumpulan data. Dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode observasi terhadap objek penelitian dan wawancara terhadap subjek penelitian. Data yang diperoleh merupakan gambaran keadaan saat penelitian dilaksanakan atau cross-sectional. Data primer. Data primer dikumpulkan melalui observasi terhadap perangkat keras dalam sistem informasi rawat jalan berbasis komputer, baik secara individu maupun terkait dalam jaringan. Observasi ini menggunakan pedoman observasi. Data juga dikumpulkan melalui wawancara terhadap manajer divisi CRS dan komputer, manajer divisi rekam medis dan medis kolega, administrator keamanan sistem, dan operator sistem informasi rawat jalan berbasis komputer. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui observasi terhadap dokumen penunjang, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan sistem informasi rawat jalan berbasis komputer, prosedur tetap mengenai sistem informasi rawat jalan berbasis komputer, struktur
tugas personalia subbagian rekamedis unit rawat jalan USG dan pedoman penggunaan perangkat lunak dalam sistem informasi rawat jalan berbasis komputer. Pengolahan data. Yang pertama, editing. Editing dilakukan pada saat pengumpulan data. Editing ini bertujuan untuk memeriksa apakah data sudah lengkap atau akurat sehingga terdapat kekeliruan dalam pengisian kuesioner. Yang kedua, coding, yaitu pemberian tanda atau kode atau simbol untuk tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Yang ketiga, entry data yang dilakukan setelah semua data manual terkumpul dan setelah dilakukan pengkodean untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner. Selanjutnya, analisa data. Data yang terkumpul melalui instrumen pengumpulan data akan dianalisis dengan menggunakan konten analisis. Teknik analisis isi, yaitu konten analisis, ialah teknik penelitian yang mempunyai sifat membahas secara dalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor teknik ini adalah Harold D. Laswell. Ialah yang mempelopori teknik simbol coding, yaitu untuk mencatat lambang atau pesan secara sistematis. Kemudian diberi interpretasi. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.